Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lihat dengan situasi maskulin ya. Ada Ace of Swords. Ini maskulin penuh sia-sia ya. Apapun yang dia dapati, apapun yang dia kerjakan itu sia-sia dan memberikan kekecewaan di dalam hidupnya dia ya, tapi tetap berencana ingin senang-senang ya. Ya, situasi maskulin tuh mencoba move on dari perasaan dia yang sia-sia ya. Semuanya penuh dengan permainan. Jadi kebahagiaan yang dia dapati juga ini nggak real ya, nggak pure, nggak tulus. Semuanya penuh dengan permainan. Dan maskulin di sini sebenarnya ya sudah kecewa sih, tapi tetap aja ya melakukan triparty, happy buat kesenangan sendiri. Ujungnya akan hancur ya. Ujungnya akan hancur. Di sini maskulin yang ada di pikirannya tuh selalu untuk senang-senang ya. Terutama ya tentang perselingkuhan. Ya. Dan aku ngelihatnya memang ya maskulin ya harus menerima akibatnya dari kecerobohannya dia sendiri, dari kebebasannya dia sendiri ya. Dia harus menerima kenyataan sih, yaitu tentang kehancuran, berantakan, bahkan juga tragedi ya, maaf kata gitu ya. Bisa dengan kecelakaan atau ya pokoknya hancur dalam ekonomi, hancur dalam masa depan, fisik juga bisa. Tuh. Karena feminim di sini, wow, mencoba belajar bersabar, menunggu hasil dari yang ditanam oleh feminim, terutama ya tentang kestabilan hidup ya. Jadi benar-benar healing, benar-benar belajar menanam dulu saat ini. Ini bisa sampai 7 turunan, bahkan bisa 7 tahun ya dalam menanamkan hasilnya. Berkomitmen walaupun diendingkan. Sebagian dari feminim ada yang tetap menerima ya maskulin ini, tapi ya penuh dengan kehampaan ya menerimanya. Walaupun hampa, tapi cara untuk mengendingkan hampanya, feminim memulai mencintai dirinya dia sendiri, belajar sabar dalam memupuk harapan, memupuk kestabilan hidup ya, aku ngelihatnya. Di sini maskulin mencoba move on karena udah sia-sia ya mengharapkan kamu juga, yaitu dengan cara
Dia bisa bersenang-senang dengan traveling ataupun memiliki dua pilihan di tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya dia. Tapi semuanya penuh dengan topeng, penuh dengan drama. Ya. Dan ya maskulin di sini salam. Ya harus menerima resikonya dari perbuatan dia, dari rencana hidupnya dia yang hanya tujuannya senang-senang untuk ya kepuasan diri dia. Ya. Resiko menggunakan trik, manipulasi, bahkan juga dengan ilmu hitam yang dia pelajari atau dia dari orang lain untuk mendapatkan ya kesenangan orang lain buat dia gitu ya. Ya harus resiko dengan kehancurannya. Sedangkan feminim di sini sedang menunggu hasil sih. Ya dari cara healingnya yang sudah cukup lumayan lama. Ya minimal itu 7 bulan. Bahkan bisa sampai 7 tahun. Ini sedang menunggu hasilnya ya feminim ya. Aku ngeliatnya. Bentar guys. Aku bakar gaharu dulu ya kayaknya. Bakar gaharu dulu. Alhamdulillah hari ini aku mau ngirim minyak wanginya ke Batam. Insyaallah dengan klien aku yang sudah 2 kali beli ya. Ini bisa membantu mengikis energi negatif, terutama serangan-serangan penyakit ain ataupun gaib ya, dari mantan kamu atau dari pelakornya ya, dan juga dari tempat kerja kamu. Insya Allah Allah bantu kikis, Allah restui, Allah ridhoi cara aku mengobati para klien aku ya. Oke. Maskulin. Oke, maskulin sudah sia-sia ya memperjuangkan hubungannya kalian karena ya satu sisi maskulin masih ingin bersenang-senang, jadi sia-sia ya, walaupun rujuk dengan feminim tapi ingin menguasai semuanya, berujung sia-sia. Ya berujung sia-sia ya. Ada yang ingin kembali atau sudah kembali ke feminim tapi masih menggenggam ya egonya dari kisah masa lalunya, jadi belum menjujurkan ke kamu. Pada akhirnya dia kecewa sendiri dengan rujuknya ini sama kamu ya, karena dia masih Oke guys, sebagian dari maskulin udah ada yang coba untuk kembali ya, tapi ada rasa takut dengan perjalanan masa depannya ya. Dia udah tahu sebenarnya kembali nggak kembali ujungnya akan kecewa juga, karena dia belum bisa jujur semuanya ke feminim ya, sehingga ya dia mengalami kekecewaan ya, kekecewaan tentang masa depannya dia sendiri. Tuh dia belum bisa menjujurkan ya. Tadi aku udah bilang dia belum bisa menjujurkan tentang kisahnya dia dengan orang baru ya, di masa lalu ataupun yang sekarang. Sudah ada yang menikah, aku ngelihatnya ya, sudah ada yang memulai kehidupan baru, sudah ada yang menikah. Dan ini juga ya efek dari ilmu hitam, pelet, guna-guna, ataupun dari rumors, gosip ya, yang menguasai maskulin ya. Dia memulai kehidupan baru dengan orang barunya ini penuh dengan nafsu, obsesi,
karena diberikan janji-janji manis juga, ya. Pada akhirnya ya maskulin di sini kecewa sendiri dengan orang barunya juga, karena mau tidak mau ya kisah masa lalu ini akan terungkap sendiri, ya, mau tidak mau. Dan ya maskulin kecewa sih dengan cara pola pikirnya dia sendiri sebenarnya. Tuh, kecewa ya. Kecewa karena ya satu, menjadikan kamu pilihan ya dalam hidupnya. Dan ini juga efek dari ilmu hitam ataupun fitnahan terhadap kamu, kebahagiaan kamu dari adanya orang baru ini, sehingga apa yang maskulin berikan ke kamu ya, orang baru ini ingin banget memiliki hal yang sama. Ya, pada akhirnya dia kecewa dan juga dia sedih. Ya, dia kecewa dan sedih. Di sini maskulin penuh dengan ketakutan sebenarnya juga ya, dengan masa depannya dia ini, karena ya dia udah ngerasain kegelapan, udah ngerasain banyak masalah ya dari oke. Tuh ya guys. Oke, maskulin. Kamu di sini benar-benar mengalami kekecewaan ya, dan harus belajar bijak menghadapi ya rumors, menghadapi omongan dari luar sana gitu ya. Aku ngelihatnya ya maskulin harus bisa belajar pasrah sih ya. Ini si karmik masih ngerjain ya tentang ya pembayaran karma terhadap kamu ya. Jadi kayak tetap mengerjakan dengan ilmu hitamnya ataupun pelet agar bisa kembali lagi sama kamu, rujuk baik lagi gitu ya. Kamu juga ada rasa ketakutan terhadap karmik ya. Sebagian dari maskulin juga ada yang mencoba memperbaiki spiritualnya secara diam-diam, tapi memang butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh kejujuran ya. Ini ada yang memperbaiki hubungan yang dilarang juga ya, padahal udah stres, depression, tapi tetap ingin memperbaiki karena salah satunya adalah bisa efek dari ilmu hitam, bisa efek dari lingkungan pekerjaan ya, sehingga mempengaruhi ya. Feminim di sini sudah menjujurkan kalau feminim sudah lelah tentang kisah masa lalu yang penuh skandal dan penuh kehancuran ya, dan feminim juga sudah mengatakan ya ini sudah takdir, sudah jalannya hubungan kita harus sampai di sini gitu ya. Tapi bukan berarti feminim ya dengan orang lain di sini, karena aku lihat feminim sudah mengatakan jujur ya, lelah dengan yang namanya skandal, capek gitu ya. Makanya maskulin di sini merasa hancur ya. Kenapa ya? Karena si karmiknya juga terus memperbaiki ataupun belajar tentang spiritual juga ya, karena berharap ya masih bisa kembali dengan maskulin. Sebagian dari maskulin juga ada yang belajar memperbaiki dirinya karena stres, depression, dihantui ya tentang karma dari orang ketiga
ya secara tidak kasat mata ya, secara gaib lah gitu ya, takut adanya karma hingga sampai 7-8 tahunan atau 7 turunan gitu ya. Kecewa dengan sebuah komitmen. Pada akhirnya maskulin coba untuk move on, yaitu dengan cara berselingkuh kembali ya. Dan feminim di sini menegaskan akan nekat dan ngambil resiko untuk meninggalkan hubungan yang ada triparty ya. Jadi nekat mengambil resiko untuk kehilangan, kehancuran. Feminim udah siap banget. Jadi udah nggak ada rasa takut tentang kehancuran, tentang kehilangan, udah nggak takut banget, karena feminim sudah memutuskan untuk mempelajari tentang spiritual agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam dirinya, terutama untuk masa depannya. Kalau maskulin ini ya akan mengalami kegagalan terus ya, kecewa. Oke. So, sebenarnya maskulin ini ya dihantui rasa ketakutan ya tentang kehancuran dari permainan dia sendiri, karena ini memang sudah perjalanan karma. Ditambah lagi feminim ini memang sudah fokus pembenahan diri ya, nggak main-main. Jadi feminim mempunyai kekuatan sendiri, terutama tentang spiritual ya. Jadi dari spiritualnya itu, perjalanan prosesinya untuk hal-hal spiritual, feminim ini mendapatkan suatu hidayah, energi ataupun talenta yang diberikan oleh Tuhan. Karena dari caranya feminim ya tegaskan dan fokuskan, jujurkan kalau ya ingin istirahat dulu dari jodohnya dengan maskulin. Bukan berarti feminim dengan orang lain ya, tidak, aku ngeliatnya di sini enggak. Tapi lebih ke diri sendiri. Ya. Maskulin di sini ya sudah merasa sia-sia sih dengan pilihannya dia sendiri ya. Salah satunya tentang masa depan ya. Jadi apapun yang dia genggam, apapun yang dia ingin miliki, karena egonya ini, karena ingin dua-duanya, ingin semuanya dunia tuh ada di tangan dia. Pada akhirnya semesta ataupun Tuhan kita ya memutar kembali apa yang dia perbuat, apa yang dia niatkan, apa yang dia ucapkan, segalanya yang dia lakukan gitu ya. Sadar tidak sadar, ini menjadi suatu pembelajaran hidup buat dia. Terutama dari trik manipulasinya yang dia sadari dia lakukan. Dan maskulin takut banget nih ya karma buruk ya untuk masa depannya dia. Dan dia lelah dengan permainan dia sendiri, tapi dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Dia pikir ya gue memegang kendali, gue yang memegang kondisinya, gue memegang setir lah ibaratnya. Tapi ternyata itu tidak semudah yang dia pikirkan, yang dia bayangkan. Ya bisa mengendingkan dengan begitu saja. Ya. Feminim di sini sudah mengatakan kecewa dari adanya sebuah hubungan, terutama yang sudah menikah, karena penuh dengan keegoisan, penuh sia-sia juga, pernah diperbaiki tapi tetap saja kecewa. Pada akhirnya feminim mengatakan ya untuk
bebas, ingin lepas dari jodohnya dengan maskulin, walaupun perasaan cintanya itu masih ada ya. Kita lihat dengan clarify-nya. Clarify please. So aku ngelihatnya maskulin tuh lagi kecewa sih ya, banyak mengalami kekecewaan dalam hidup, terutama ya ini memang sudah takdir ya, karma dari kebahagiaan yang dia cari dengan cara ya berselingkuh, memanfaatkan ya. Dan feminim di sini sudah lelah yang namanya skandal. Dan aku ngeliatnya memang maskulin ingin kembali ke masa lalu karena ya dia menggenggam kesia-siaan dalam kehidupan dia, terutama ketika dia meninggalkan komitmennya dengan feminim ya, hanya karena ya dengan adanya topengnya dia, perselingkuhannya dia ya. Dan ternyata kebahagiaannya dia membawa drama untuk seumur hidupnya. Apalagi feminim sudah berani mengambil resiko ingin meninggalkan hubungannya dengan maskulin yang masih bersenang-senang, yang masih berselingkuh ya. Wow, the 8 of Wands in the reverse. Sebentar guys. Oke. So aku ngeliatnya maskulin mengalami kegagalan dalam perjalanan hidup dia karena dia stuck dalam kekecewaan ya, aku ngelihatnya. Dan dia stuck dalam kehancuran dari kisah masa lalu ya. Dan ada keinginan dia untuk kembali ke feminim ya, karena dia merasa kebahagiaan dan masa depannya itu komplit, perfect, sempurna ya ketika bersama feminim. Tapi kebahagiaannya itu dia bagikan dengan orang lain juga ya, terutama dalam hal materi untuk bersenang-senang ya. Maskulin ini mengalami gagal move on sih sebenarnya dari feminim ya. Tuh ya, gagal move on karena kebahagiaan yang didapat oleh dia ya, keberuntungan yang didapat oleh maskulin dari hubungannya bersama feminim, terutama yang menikah ya, ini banyak memberikan masalah ya, banyak memberikan masalah, drama, dan ini menjadi perang ilmu, perang batin juga ya, perang logika, pikiran ya, perang kata-kata. Ditambah lagi feminim sudah berani menjujurkan, sudah berani mengatakan yang sebenarnya ya tentang kehidupan bersama maskulin, bukannya makin maju tapi makin mundur, makin hancur, makin kecewa, makin disia-siakan, sehingga ya banyak sekali drama yang terjadi terutama tentang keuangan ya. Dan feminim di sini ya berkata dengan serius, dengan jujur juga, kalau feminim sudah ingin fokus memulai kehidupan baru yang lebih baik. Bahkan juga aku ngelihatnya feminim lebih mementingkan karir ya, karena ya sudah mengalami kehancuran dari keputusan dia
yang bodoh ya untuk memperbaiki hubungan ini dengan maskulin berkali-kali, aku ngelihatnya, tapi ternyata tetap ya maskulin melakukan kebohongan. Bahkan maskulin di sini juga mencoba belajar tentang spiritual untuk kembali ke kamu, tapi kamunya sudah lebih, ya kalau dibilang lebih pintar, iya, karena sudah memahami trik apapun manipulasi ya, dan feminim sudah mengambil resiko ya untuk kehilangan. Tuh. Di sini sama-sama saling belajar. Maskulin belajar tentang kebijaksanaan, tentang spiritual, tentang komitmen, tapi kecewa ketika banyak masalah dan miscommunication dengan feminim di dalam sebuah pernikahan ataupun sebuah hubungan. Maskulin dengan mudahnya move on ya dengan orang lain. Ya, dengan mudahnya move on dengan orang lain, mencari kesenangan, memberikan janji-janji manis ya untuk bahagia dengan orang barunya. Dan orang barunya ini ya termakan rayuannya ya, termakan rayuannya dia. Dan maskulin di sini ya banyak memantau ataupun berhati-hati ya dengan orang baru ini, karena ya feminim kan sudah tahu apa yang terjadi ya tentang perselingkuhan ini, sehingga maskulin ini sangat takut dengan sikapnya posesif si feminim ya, karena ya feminim sudah menumpahkan spiritualnya tentang karma gitu ya terhadap maskulin yang berselingkuh dengan karmik. Ya ini ada rasa ketakutan, dan maskulin mengalami kegagalan karena feminim sudah tidak fokus untuk meraih perhatian lagi ataupun berdoa ataupun fokus untuk mendapatkan perhatian dari maskulin lagi. Jadi udah nggak terlalu memikirin maskulin gimana ke feminim gitu ya, udah nggak terlalu memikirkan. Dan ini membuat maskulin itu waspadanya apa, kalau feminim itu ada orang baru lagi, padahal di sini tidak. Feminim sudah tidak memikirkan tentang jodohnya bersama maskulin, tapi feminim lebih fokus kepada hal-hal yang membuat dia mendapatkan talenta, mendapatkan hidayah, terutama dalam spiritual. Dan feminim memang nekat untuk ngebreak ataupun istirahat dari sebuah hubungan bersama maskulin, nekat untuk bisa mengembangkan ya tentang healing. Aku ngeliatnya seperti itu. Feminim benar-benar wow. Karena feminim di sini belajar mengimbangi ya tentang perjalanan spiritual twin flames, dan belajar sabar dalam meraih kehidupan yang baru, yaitu dengan cara ya misterius ya, jadi kayak nggak mau terlalu terungkap atau terbuka dengan maskulin ataupun siapapun tentang kehidupan barunya. Dan di sini feminim memang sudah mencoba berdamai dengan drama bersama maskulin dan karmik ya, memutuskan untuk sembuhkan diri dan membuka lembaran baru tanpa diumbar-umbar. Ini aku lihat karena feminim ingin mendapatkan kebahagiaan kembali ya, energi twin flame dan soulmate itu ya dengan orang barunya, atau bisa kembali dengan maskulin, bisa, karena maskulin ini stuck dengan janjinya, dan dia juga stuck hidupannya dengan orang baru karena apa yang dia terima saat ini dengan orang baru hanya memberikan banyak kegagalan, terutama dalam keuangan ya, masalah. Dan maskulin juga menerima kabar kalau feminim ya sudah tidak menomorsatukan maskulin kembali ya. Jadi feminim benar-benar fokus mempelajari koneksi twin flames, karena di sini feminim mencoba fokus memulai atau untuk menerima kehidupan baru yang lebih baik dan sukses. Semua butuh processing, butuh
kesabaran, butuh pengorbanan juga ya, terutama masalah keuangan yang hancur lebur sehingga bisa bangkit kembali, masalah kehilangan seseorang yang dicinta. Dan maskulin di sini mengalami kegagalan dari adanya perjalanan hidupnya dia, terutama janji manisnya kepada feminim, dan feminim sudah coba untuk melepaskan energi spiritual ya, yang mana terkadang tuh feminim ya konflik batin juga gitu loh, antara kembali dengan maskulin atau memulai kehidupan yang baru ya. Karena feminim di sini aku ngelihat sudah mulai bisa mencintai diri sendiri walaupun sulit ya dan berat, dan menyiksa perasaan feminim, bahkan juga merasa bersalah karena ia tidak mementingkan maskulin kembali yang penuh dengan arogansi, penuh dengan permainan, trik dan manipulasi, sehingga di sini feminim ya belajar nekat sih, belajar ya nekatnya itu belajar tegaan lah kalau aku lihat ya. Oke. Sorry to hurting you many times. God, please bring me back to you. A very obsession about you, no? Number 1, I'm bankrupt because she or him. I wish you reach out me now. Action. Peace. Alright, maskulin ini lagi mengalami kebangkrutan dan dia juga minta maaf sudah menyakiti kamu berkali-kali, dan dia memohon kepada Tuhan agar kembalikan dia ke kamu. Dia sangat obsession sama kamu sekarang karena dia melihat ya kamu adalah seseorang satu-satunya yang memahami dia, memahami kelakuan dia, ucapannya dia, janjinya dia. Dan dia berharap dan berdoa terus-menerus ya kamu bisa mencari-cari dia kembali ya. Yin, salah satunya bisa kamu atau dia. Happy, co-created and gratitude. Ya harusnya kan dia membangun rasa syukur ya, sifatnya itu, karena kebahagiaan yang dia dapat itu ya karena dihadirkannya feminim dalam hidup dia. Harusnya dia membangun rasa syukurnya yang tulus gitu ya terhadap hadirnya feminim di hidup dia. Fork in the road ya, dia kayak tertancap di jalan ya, di tengah jalan kehidupannya karena dia bangkrut gara-gara orang ketiganya. Dan aku ngelihat di sini ada fleksibel ya, dia pengennya tuh feminim itu mengejar dia, mencari-cari dia, pengennya seperti itu ya doanya. Dan dia lagi coba membenahi sih sebenarnya. Nomor 1 memang dia harusnya banyak bersyukur ya dengan hadirnya feminim, karena itu salah satu untuk menyembuhkan kelakuannya dia, karakter buruknya dia. Dan dia berharap ya Tuhan bisa meringankan ya atau memudahkan ya tentang kamu mencari maskulin dan mengembalikan dia ke kamu gitu ya. So aku ngeliat energinya ya dia sangat tersiksa sih sebenarnya, tapi ya ini adalah perjalanan hidup ya, yang mana tindakannya dia harusnya menyembuhkan dirinya dengan rasa bersyukur, itu nomor 1 harusnya. Tapi kan dia tidak, ketika dia melihat kamu sakit hati dia malah senang-senang. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Dan selamat berhari pekan, hari weekend ya. Dan tetaplah menjadi orang baik. Dan maafkanlah orang-orang yang telah menjahati kita secara nyata ataupun tidak nyata. Dan take care of you guys. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.